Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya akan update sedikit mengenai alur atau proses atau mungkin informasi terbaru mengenai tunjangan insentif tahun 2023. Namun sebelum kita masuk ke videonya atau informasinya, saya mohon bantuannya untuk like dan subscribe di channel ini, karena yang insya Allah channel ini akan sedikitnya memberikan informasi-informasi mengenai aplikasi atau seputar madrasah tentunya. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke videonya. Jadi saya mendapatkan SK terbaru atau lebih ke apa ya ini judulnya, Annual Report Business Presentation in the Dark Blue Green Abstract the Style katanya, yang mengenai tunjangan insentif tahun 2023. Di sini ada tiga pembahasan, ada tiga lembar ya. Di sini ada tiga isi yang mungkin lebih spesifik kali ya. Kita masuk saja langsung ke yang pertama, yaitu alur tunjangan insentif tahun 2023. Jadi pertama kriterianya adalah guru yang memenuhi syarat. Apabila sudah memenuhi syarat, Bapak Ibu langsung melakukan pengusulan. Setelah itu verifikasi oleh Kemenag atau wilayah masing-masing. Setelah itu masuk ke data calon kandidat penerima insentif. Apabila sudah masuk di Verpal, maksudnya udah masuk ke data calon, kita tunggu prosesnya oleh pengolahan data dan langsung masuk ke apakah kita masuk ke kuota insentif masing-masing provinsi. Setelah itu verifikasi data Dukcapil dan penetapan tunjangan insentif. Berarti di sini ada dua warna ya, yang warna hijau ini dan hijau tua dan hijau muda mungkin ya. Saya juga kurang paham itu kenapa dibedakan, atau mungkin cuma segi seni aja dari presentasinya. Cuman saya agak kagetnya di sini kenapa verifikasi duta oleh Dukcapil di terakhir gitu kan. Seharusnya ini di sekitar sini. Bukan sekitar sini ya, harusnya verifikasi data itu ya sebelum masuk kuota gitu kan. Harus verifikasi data dulu. Nah, kok ini di akhir gitu sepertinya. Ya mungkin ada ya kebijakan terbaru ya, alur prosesnya seperti ini. Kita langsung masuk ke yang terakhir aja ya, tentang persyaratan. Jadi untuk persyaratan yang paling pokok itu yang tebal ini ya, yang ada 5 kategori, yaitu nama lengkap, penulisan sesuai KTP dan KK. Maksud sesuai lengkap itu, nama lengkap itu maksudnya nama di simpatika harus sesuai dengan KTP dan KK. Untuk NIK ya harus sesuai juga, itu mah udah pasti. Tempat lahir juga harus sesuai, tanggal lahir juga, nama ibu terpenting adalah harus sesuai. Ini diisinya, ini pokoknya itu di simpatika ya. Khusus simpatika ini wajib sangat harus sesuai di simpatika. Untuk pengisian nama ibu, Bapak Ibu boleh masuk ke sini. Untuk pengisian di simpatika yang harus sesuai itu yang kita masuk ke menu ini. Nah, di sini ya, nama lengkap harus sesuai dengan KTP, nomor KTP, nama ibu kandung, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin ini harus sesuai yang seperti di sini. Ini udah kita masuk ke menu biodata, terus langsung kita Verpal di S12 itu untuk kategori yang paling atas. Terus untuk persyaratannya yaitu terdaftar aktif, cuman nggak ada. Oh, ada nih. Ya, yang intinya harus aktif di semester sekarang, terus minimalnya 6 JTM. Terus aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru. Oh, jadi kalau 2 tahun cuma 4 semester ya. Oke. Terus belum sertifikasi, memiliki NPK atau NUPTK, yang pastinya kualifikasinya harus D4 atau sarjana 1. Belum usia pensiun. Terus non PNS,
Nah, yang ini yang saya kaget, madrasah ber-NSM. Berarti itu simpatikanya harus yang madrasahnya yang sudah ber-NSM. Dan ya seharusnya udah sih. Karena pendaftaran akun simpatika ya menggunakan NSM. Untuk seperti madrasah ber-NSM, bagi yang menonton video saya adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu boleh nanya langsung ke operatornya mengenai di poin ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini harus ditanya ke operatornya apakah sudah sesuai atau belum gitu. Untuk cara melihatnya seperti ini. Login sebagai admin atau operator, masuk ke profile. Setelah itu masuk ke lihat informasi madrasah. Nah, di bagian ininya harus sesuai di edit alamat. Nah, ini adalah yang harus sesuainya seperti itu, kode pos dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk pengisian di 4 kabupaten atau kecamatan ini. Nah, yang terakhir adalah provinsi. Ini adalah masuk ke biodata guru masing-masing atau biodata kita di Guru Simpatika. Cara mengisinya, Bapak Ibu masuk seperti biasa, loginnya sebagai PTK bukan admin. Masuk ke biodata. Nah, tapi di sininya bukan di atas. Tadi kan di atas ya, di sini. Sekarang di sini, di edit alamat. Nah, ini yang harus kita isi. Terutama kode pos ya, kode pos wajib kita isi. Apabila sudah, Bapak Ibu tinggal perval S12 saja ke wilayah masing-masing. Seperti itu. Nah, oke. Untuk melihat aktif selama 2 tahun berturut-turut sebagai guru, Bapak Ibu masuk ke login sebagai PTK, terus masuk ke cetak portofolio. Nah, setelah itu Bapak Ibu cetak portofolio Simpatika. Nanti akan keluar guru tersebut aktif sudah berapa tahun. Nah, seperti ini. Nah, ini sama saja sih tadi juga ya. Seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tahun 2022, 2022, 2023. Nah, seperti itu. Setelah itu atau bisa dilihat di ke samping juga riwayat portofolio. Jadi udah 2 tahun berturut-turut beliau aktif. Jadi sehingga beliau sudah bisa mengajukan tunjangan insentif GBPNS. Nah, seperti ini. Oke, untuk cara pengajuannya mungkin di next video ya. Saya akan bahasnya karena itu beda lagi dapur atau beda lagi pembahasan. Mungkin untuk persyaratannya atau kriterianya di tahun ini 2023 ini tunjangan GBPNS seperti itu. Dan ingat, perhatikan ini nama harus sesuai dengan KTP, jangan ditambah gelar atau apa di simpatikanya. Terus yang terpenting adalah kode pos domisili dan kode pos sekolah, mungkin seperti itu di tahun ini. Dan semoga mungkin maksudnya mungkin cukup sekian penjelasannya, mudah-mudahan paham dan mudah-mudahan bermanfaat, dan mungkin ada yang sedikit saya sampaikan mengenai yang tahun kemarin gimana kasusnya, katanya belum nyampe atau apa, belum daftar. Saya juga nggak bisa membahas lebih detailnya seperti itu, Bu, karena sampai saat ini di sekolah saya baru 4 orang yang mendapatkan, dan itu kemarin pas sehabis bagi rapot gitu kan. Jadi belum masuk tahun ajaran sekarang, saya juga nggak tahu kenapa. Dan mudah-mudahan yang tahun kemarin tidak dapat masuk ke kuota lebih awal sekarang seperti itu. Mudah-mudahan, dan insya Allah kita tetap berdoa karena di sini kita cukup yang belum daftar juga di sini kan ada aktif selama 2 tahun berturut-turut. Jadi tidak ada lebih dari 5 semester lagi. Jadi Bapak Ibu ada keringanan juga yang udah 2 tahun berturut-turut bisa mendaftarkan seperti yang tadi di akun lembaga saya ada yang sudah bisa mendaftarkan. Seperti itu. Dan mudah-mudahan di tahun ini yang belum dapat segera mendapatkan dan dipermudah rezekinya dan diperlancar lagi segala urusannya. Mungkin saya cukupkan videonya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata, dan ini hanya berupa informasi yang saya terima dan yang saya dapat.
di grup wilayah kabupaten saya. Semoga bermanfaat. Saya Fahmi Mujahid, salam operator madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.